wabarakatuh. Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurlelia, salah satu dosen di Universitas Wirauda Indramayu. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, khususnya bidang pengajaran PED, KT, PT, yaitu pernyataan diri dosen. Ini adalah dokumen yang menunjukkan kinerja saya dalam menjalankan tugas-tugas di dalam perguruan tinggi. Mata kuliah yang saya pilih sebagai contoh adalah psikologi pendidikan. Mata kuliah psikologi pendidikan memiliki bobot 2 SKS dengan rincian 1 SKS materi teori dan 1 SKS untuk penyelesaian masalah berbasis studi kasus. Proses pembelajaran disampaikan menggunakan metode delivery fraction assessment yang diterapkan baik dalam perkuliahan daring maupun dalam perkuliahan luring. Capaian pembelajaran dalam video ini PTS-nya adalah 1. Mahasiswa menguasai dasar psikologi pendidikan, perkembangan peserta didik, teori belajar dan aspek-aspek kepribadian yang berpengaruh terhadap belajar dan pengelolaan kelas non formal. Capaian yang kedua adalah mahasiswa membuat keputusan tentang konsep dan teori dalam ruang lingkup psikologi pendidikan yang depan dan menyelesaikan kasus pembelajaran atau kesulitan belajar pada ruang lingkup pendidikan non formal. Untuk rinciannya adalah ada di sini nilainya tentang LPS sekarang. Yang ketiga adalah mahasiswa bertanggung jawab terhadap kinerja pembelajaran yang secara individual maupun kelompok dengan menunjukkan keterlibatan aktif dan menjalankan tugas dan peran yang diberikan baik secara individual maupun kelompok selama proses pembelajaran. Yang keempat adalah memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran berbantuan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan prodi yaitu adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Yang kedua, CPL yang dilibatkan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi CPL prodi yang digunakan untuk pembentukan pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari pokok aspek, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Ketiga adalah capaian mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Kemudian untuk metode pembelajaran saya menggunakan small group discussion, role play, simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, project-based learning, dan metode lainnya yang setara. Materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan subpokok bahasa, yaitu bobot penilaian adalah presentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub CPNK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan. Penilaiannya sebagai berikut. Hasil penilaian
kemudian praktik unjuk rasa dan tes. Demikian paparan dari RPS yang digunakan untuk pembelajaran di kelas. Untuk selanjutnya kita beralih kepada video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sudah berada di kelas, artinya kalian sehat secara pikiran maupun tubuh. Insya Allah, amin ya. Alhamdulillah semuanya hadir di sini lengkap personilnya, dan Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran dengan judul psikologi pendidikan. Yang kalian pernah tahu apa sih disebut dengan psikologi? Psikologi itu ada yang tahu? Ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Dibagi berapakah kata psikologi itu? Dua. Dibagi dua. Psi artinya jiwa, logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang meneliti tentang jiwa. Jiwa akan terlihat dari perilaku yang tampak dari setiap individu. Jangan malu-malu untuk menjawabnya ya, karena yang di depan juga luar biasa ya mereka. Jadi jangan malu-malu untuk menjawab ya, tidak Ibu akan salahkan, tidak akan disalahkan ya. Ini adalah keaktifan di kelas. Kita lihat di sini, apa sih Bu yang disebut dengan psikologi pendidikan? Kalau tadi menyampaikan bahwa ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Di belakangnya ada kata pendidikan. Jadi yang diteliti itu siapa? Siswa atau peserta didik. Lanjut ke slide yang kedua. Kita bermain di sini, kelas ini ya. Ada aturan yang harus kalian sampaikan, lalu kalian laksanakan, bahwa di saat mengikuti perkuliahan itu ada satu aturan yang harus kalian laksanakan, yaitu adanya toleransi keterlambatan 10 menit. Jadi kalau 10 menit terlambat, maka kalian harus menunggu di luar. Yang kedua, HP dimatikan, cukup pakai gitar saja. Karena kalau tidak pakai gitar akan mengganggu aktivitas di kelas. Yang ketiga, berpakaian dan berpenampilan rapi. Ibu lihat semuanya rapi, cantik, cakep ya. It's okay. Kemudian keempat, menjaga kelangsungan proses belajar dengan baik. Ya, tidak ada kegaduhan, fokus pada pembelajaran di sini. Dan kelima adalah izin kuliah jika tidak hadir. Itu adalah MOU Ibu dengan kalian. Kita masuk pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Yaitu ada di sini ada beberapa elemen atau faktor penata aspek pendidikan itu apa, definisi pendidikan itu apa, kemudian secara psikologi pendidikan itu masuk ke Indonesia pada abad berapa, kemudian kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan di sekolah yang cara dulu semuanya, dan metode-metode dalam psikologi pendidikan itu apa saja. Kita masuk pada pembahasan. Bu, manfaat psikologi pendidikan itu apa? Gitu ya. Mungkin di otak kalian ada pertanyaan demikian ya nih, Kak? Ya. Ada dua sayang, ya. Manfaatnya yang pertama untuk guru, yaitu guru bisa memahami karakter individu setiap siswa. Jadi kalau guru masuk ke kelas, melihat siswanya itu akan secara insting akan melihat mana siswa yang serius belajar, mana siswa yang tidak serius belajar. Mana IQ-nya yang cepat tangkap, mana yang IQ-nya slow respon. Itu akan ada insting seperti itu bagi guru. Yang kedua, guru bisa mengelola kurikulum dengan baik. Kemudian guru bisa mengkondisikan suasana itu dengan kondusif. Yang kelima adalah guru melakukan motivasi, bimbingan kepada siswa. Bu, bimbingan pada siswa itu siswa yang bagaimana? Apakah siswa yang IQ-nya bagaimana, atau yang cerdas? Semuanya dapat
guru. Itu manfaat untuk guru. Manfaat untuk siswanya apa? Satu, siswa bisa mengelola karakternya, bisa mengeluarkan minat dan bakatnya pada dirinya. Jadi sudah paham. Ya. Yang kedua, bahwa siswa itu bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan pendidikannya atau di lingkungan sekolahnya. Itu adalah manfaat yang guru dan siswa. Kemudian Bu, apa yang disebut dengan psikologi pendidikan itu? Ilmu terapan. Ilmu terapan adalah cabang dari ilmu psikologi yang lain. Tujuannya untuk apa Bu? Untuk menganalisis pengetahuan secara ilmiah. Apa saja Bu mata kuliah terapan itu? Satu, psikologi klinis, yaitu menyangkut tentang kesehatan. Yang kedua adalah satu lagi psikologi klinis, kemudian psikologi konseling, ya. Ini kalian calon konseling, ya. Yang ketiga adalah psikologi pendidikan, itu background psikologi. Dan masih banyak lagi ilmu terapan yang sehubungan dengan psikologi. Kenapa Bu pendidikan itu disebut ini long life education? Kenapa Bu? Siapa yang tahu arti dari long life education? Bahwa pendidikan itu adalah seumur hidup. Artinya apa? Belajar terus menerus selama ada usia. Gitu ya kan? Jadi belajar itu bukan hanya di lembaga, ya, di lingkungan sosial kita belajar dengan karakter, ya. Kemudian di lingkungan keluarga juga kita belajar bagaimana aturan-aturan keluarga, gitu ya. Lanjut. Ya. Aspek pendidikan itu ada mencakup 3 aspek, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Ya. Pendidikan informal itu apa saja Bu? Ya, yaitu proses belajar yang relatif tidak disadari, yang kemudian menjadi kecakapan dan sikap hidup sehari-hari. Itu contohnya apa? Pendidikan di rumah, ya, ibu memberikan kalian pendidikan secara tidak sadar, itu adalah aturan yang harus dilaksanakan oleh kalian. Pak Bu, itu contohnya, satu, anak perempuan tidak boleh ya habis maghrib atau habis isya masih di luar, betulkah? Betul. Kemudian anak laki-laki wajib ya untuk sholat di masjid, itu wajib. Kalau perempuan di rumah, di masjid juga tidak apa-apa ya kalau diizinkan, gitu ya. Nah, itu adalah aturan-aturan pendidikan di rumah tanpa kita sadari, itu dilaksanakan secara terus-menerus. Nah, kemudian adalah tempat ibadah, ya. Ada aturan tidak tempat ibadah itu? Ada. Contohnya apa nih? Tidak boleh ribut, Ya, tidak boleh ribut, berpakaian rapi, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian di lapangan permainan ada juga kan? Bagaimana kita menjadi pebulu tangkis, ada aturannya tidak? Ada. Nah, sekarang lagi ramai itu olahraga apa? Pak? Padel. Nah, gitu ya. Nah, itu juga ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh peminatnya ya dalam olahraga tersebut. Kemudian perpustakaan juga ada aturannya, tidak boleh apa? Berisik, harus tenang. Karena di situ apa? Tempat orang-orangnya fokus belajar atau membaca. Ya. Kemudian radio, ya, kita juga dulu mendengarkan radio dengan seseorang MC-nya gitu ya, itu juga ada aturannya. Kemudian televisi juga kita ada aturannya, ya, mana yang harus ditonton atau dituntun, mana yang tidak, gitu ya. Jadi memilih siaran yang positif untuk diri kita. Nah, ini adalah sejarah psikologi pendidikan. Itu berbagai macam proses ya, berbagai macam sejarah, di antaranya demokratis dan seterusnya. Nah, di abad ke-20 baru psikologi Indonesia itu masuk ke dipakai oleh perguruan tinggi di Indonesia. Itu sejarahnya. Nah, ini kemudian apa Bu kontribusi pendidikan psikologi pendidikan bagi seorang guru? Yaitu satu, adanya proses pendidikan. Kedua, adanya kontribusi peserta didik dalam proses itu. Kemudian ada kontribusi bagi seorang pendidik. Lanjut.
Ya, kontribusi bagi pendidikan itu apa? Menggunakan video visual. Contohnya apa? Menggunakan guru itu menggunakan video visual. Contohnya seperti apa? Menayangkan video edukasi. Nah, ya itu adalah penayangan tentang pengetahuan, ya, memberikan pengetahuan kepada apakah seorang guru bagaimana sejarah pengetahuan itu adalah pengetahuan edukasi. Kemudian membantu dalam pengelolaan sekolah, ya. Guru itu, psikolog itu bisa merangkum bagaimana mengelola sekolah itu dengan baik. Apa ya Bu? Tentang bantuan bos harus kelola dengan baik, bekerja sama dengan stakeholder dan sebagainya. Kemudian membantu dalam penyusunan jadwal pelajaran. Itu harusnya mampu guru itu merangkum itu semua menjadi jadwal pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Yang keempat, membantu terhadap produksi buku pelajaran. Ini adalah produk buku pelajaran yang harusnya dimiliki oleh setiap guru atau dosen. Kemudian 5, memberi dasar bagi penyusunan kurikulum, ya, bagi wali kelas atau wali kepala sekolah dan sebagainya harus bisa itu penyusunan kurikulum dengan sesuai dengan budaya atau sesuai dengan kapasitas sekolah tersebut. Lanjut, ya, kontribusi dari peserta didik itu apa? Mengerti hakikat belajar. Belajar itu untuk apa sih? Nah itu ya, belajar itu untuk apa? Menambah wawasan, gitu ya, merubah karakter kita, mengubah emosi kita. Itu adalah pengertian dari hakikat seorang belajar. Kemudian pendidikan yang lebih kooperatif. Pendidikan kooperatif ini adalah pendidikan kooperatif. Adanya tektok antara dosen, antara guru dengan siswa. Itu yang disebut dengan pendidikan kooperatif. Kalau demokratis bagaimana? Demokratis itu adalah saling menghargai, saling menghormati, ya, di kelas. Kenapa? Di sini kan ada perbedaan nih, ya. Jadi jangan sensitif, gitu ya. Karena apa? Di sini adalah banyak perubahan. Dia harus bertoleransi. Ada tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas semua yang Ibu sampaikan. Oke. Ibu akhiri pembelajaran ini. Kita bertemu kembali.